Oke, proses rekamnya sudah dimulai, berarti perkuliahan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu di sore hari ini, walau di sini masih hujan, tapi insya Allah semoga jaringannya aman nanti untuk kedepannya. Oke, sebentar saya mulai. Oh, kameraku belum masuk. Oke, ya, baru pada masuk. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Oke, soalnya Pak Widi masuk bagus ya. Bagus, Pak. Oke, sip. Oke, kita mulai. Yang sudah hadir ada 30 mahasiswa, berarti masih kurang 8 mahasiswa lagi. Oke, tenang. Tidak apa-apa, ya kita tetap tunggu aja. Oke. Itu ide lagi jalan-jalan kemana? Udah, ke mall. Oke, baik. Saya share screen dulu. Share screen sebuah jendela. Baik, terlihat ya? Terlihat. Oke, sip. Baik, Pak Widi mulai, tapi sebelumnya Pak Widi mohon maaf, mungkin ini nanti menjelaskannya Pak Widi tidak seperti biasa, karena benar-benar mohon maaf. Ini saya seharian ini ngajarnya full, terus ini sariawan saya. Ada 5 sariawan di lidah saya, kanan ada 2, yang kiri ada 3. Dari tadi kecokot terus rasanya, aduh. Ngajar kecokot sariawan itu rasanya berjuta-juta rasanya. Oke, baik. Kita mulai saja. Alhamdulillah ini sudah yang masuk sudah 34 mahasiswa. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin. Jadi pada prinsipnya hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Namun saya akan mempertegas lagi tentang konsep kurikulumnya dulu supaya kita satukan pemikiran dulu, karena yang ada di lapangan masih beberapa guru belum bisa membedakan mana kurikulum, mana pembelajaran. Jadi sebenarnya kurikulum itu sebenarnya apa sih? Nah, kita akan bahas dari sini. Kita berangkat dari perubahan orientasi dulu. Dulu memang setahu kita adalah kurikulum tahun 85 tahun sampai tahun 98 sesuai konsorsium sains, teknologi, dan seni. Itu bahasanya kurikulum itu berbasis pada isi keilmuan. Jadi hanya menitik beratkan pada konten-konten keilmuannya saja. Namun sedikit diubah sesuai dari konsep UNESCO tahun 98, bahwasanya kurikulum itu harus berbasis pada kebudayaan. Karena mengingat ketika semakin berkembangnya zaman, kebudayaan kita semakin mulai terkikis dimanapun seluruh dunia itu sama saja, hanya beberapa negara yang benar-benar dia memegang teguh kebudayaannya, insya Allah tidak, dan malah justru makin berkembang. Banyak negara-negara seperti Jepang, Korea pun juga sudah mulai itu ya hilang, jadi kebudayaan aslinya itu sudah mulai hilang. Indonesia juga sudah mulai juga, walaupun belum 100% hilang, tapi ya itu memang resiko perkembangan zaman yang dimana kurang menitik beratkan kepada kebudayaan. Oke, nah isi dari UNESCO itu dia menetapkan 2 prinsip pendidikan. Yang pertama 4 pilar pendidikan, dan yang kedua lifelong education. 4 pilar pendidikan di sini itu berisikan tentang yang pertama learning to know, itu belajar untuk mengetahui. Yang kedua learning to do,
belajar melakukan, learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan, dan learning to be, yaitu belajar menjadi diri sendiri. Maksud dari learning to know atau belajar untuk mengetahui, jadi di sini sudah dikonsepkan dari UNESCO itu bahwasanya pembelajaran itu dalam proses belajar, peserta didik itu dibiasakan dia mengetahui secara langsung atau mengetahui sesuatu konsep itu kita bangun bersama-sama. Nah, bagaimana cara membangunnya? Yaitu learning to do, belajar melakukan. Dia memegang melakukan sesuatu atau mungkin praktikum, dia membuat project based learning atau mungkin problem based learning yang ada di lapangan. Jadi gimana itu konsepnya itu berupa praktikum atau apa terserah sih. Tapi yang terpenting di situ belajar itu adalah suatu proses untuk mengetahui, bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi dia diusahakan peserta didik itu dilatih pola berpikirnya untuk mengetahui sesuatu dan melakukan sesuatu. Jadi ini seperti itu. Yang ketiga itu learning to live together, di mana belajar hidup dalam kebersamaan. Maaf. Learning to live together itu maksudnya belajar hidup dalam kebersamaan ini bisa dilatih mungkin dengan sistem kita membiasakan dalam pembelajaran itu anak itu selalu bekerja sama, gotong royong dalam bentuk praktikum atau mungkin dalam kelompok-kelompok diskusi di situ. Nah, supaya harapannya nanti ketika dia keluar dari sekolahan dan hidup di masyarakat, dia sudah terbiasa dengan budaya kebersamaan dengan masyarakat yang lain. Sehingga, namun di situ kita harus menanamkan learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Sedangkan kalau kita sudah terlalu nyaman di zona orang lain, sehingga kita malah justru mengikuti kehidupan mereka, malah justru kehilangan jati diri sendiri. Nah, ini bisa kita latih dengan karakter percaya untuk menumbuhkan karakter percaya diri di situ. Jadi 4 pilar ini sebenarnya harus dipegang teguh untuk seluruh guru dan calon guru untuk kedepannya, supaya memang orang yang belajar itu dia terbentuk karena pengetahuan yang mereka bentuk sendiri, insya Allah memori yang terekam di otaknya itu akan jauh lebih lama di situ, ketimbang dia hanya transfer materi itu dia akan cepat lupa gitu. Sofia termasuk. Selanjutnya yaitu lifelong education pendidikan seumur hidup. Ya memang ini sudah ditanamkan kalau terutama di Islam ya, memang kita belajar sepanjang hayat. Jadi memang dengan dasar seperti itu, memori sudah konsep utama di memori sudah tertata dengan baik, dia biasa melakukan sesuatu, belajar hidup dengan bersamaan, dan dia menjadi diri sendiri, itu yang menjadi dasar untuk melakukan pendidikan seumur hidup, melakukan belajar seumur hidup seperti itu. Mereka juga memiliki jati diri sendiri. Nah, ada terminologi dalam kurikulum menurut Robert Esses itu yaitu yang pertama ada 5 misalnya. Yang pertama kurikulum foundation atau asas-asas kurikulum dengan memperhatikan filsafat bangsa, keadaan masyarakat, dan kebudayaan. Makanya dalam kurikulum itu harus mengandung itu filsafat bangsa, keadaan masyarakat, dan kebudayaan. Oleh karena itu muncullah karakter kebangsaan, percaya diri, peduli lingkungan, dan lain-lain. Itu ada banyak ya di situ. Nah, di situ harus wajib ada penanaman karakter di setiap pembelajaran seperti itu. Yang selanjutnya
ada kurikulum construction. Kurikulum construction sini membahas bahwasanya kurikulum di dalam kurikulum itu membahas berbagai komponen dengan berbagai pertanyaan. Biasanya berangkat dari seperti yang tadi di bahasa Indonesia 5W 1H. What, where, why, who, when, and how. Seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan masyarakat yang baik, kemana arah tujuan pendidikan, apa hakikat manusia, bagaimana merancang kurikulum, materi apa yang harus diberikan. Jadi seperti itu. Maaf kecokot. Jadi harus seperti itu. Ya, nanti Pak Widi mungkin agak cedal-cedal karena menghindari supaya nggak tergigit. Oke, jadi berangkat dari situ, jadi kurikulum juga berisikan tentang itu. Jadi walaupun nanti akan dikembangkan, jadi proses pengembangannya di dalam kurikulum harus mencakup berangkat dari 5W 1H tadi. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum development atau pengembangan kurikulum. Dan pengembangan kurikulum itu membahas berbagai macam model pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, siapa yang berkepentingan, guru, tenaga pendidikan, orang tua, atau siswa. Karena memang masing-masing kurikulum itu sangat-sangat memiliki ciri khas masing-masing. Walaupun pesan dari suatu kurikulum di suatu negara itu A, tapi proses pembelajarannya itu masing-masing kreativitas masing-masing sekolah terkhusus guru. Karena yang tahu kondisi yang ada di lapangan, suatu kondisi sekolah atau kondisi siswa yang ada di lapangan, itu hanya guru dan sekolah. Jadi walaupun kurikulumnya tentang apa, tapi proses pembelajarannya wajib yang memiliki kreativitas itu dia memiliki keleluasaan itu guru tersebut sebenarnya seperti itu. Jadi nengone kurikulum ya ono langkah-langkah setelah ini ngapain, setelah ini nggak ada, tapi apakah katakan mungkin pembahasan topik A itu apakah cocok dengan PBL, PJBL atau Discovery Learning itu masing terserah guru masing-masing seperti itu. Yang keempat yaitu kurikulum implementation. Apa itu? Yaitu seberapa jauh kurikulum itu dilaksanakan di lapangan. Makanya sering banget kan kalian mendengar ada akreditasi, evaluasi, dan lain-lain dari dinas pendidikan atau dari kementerian. Nah itu gunanya supaya untuk mengetahui seberapa jauh kurikulum itu dilaksanakan di lapangan. Tapi ya kembali lagi, saya belum benar bisa melihat secara merata karena memang maaf dari si penilai itu sendiri kadang ya nggak menilai secara betul-betul detail supaya prosesnya pembelajarannya seperti apa. Dan kadang-kadang sekolahan juga pintar perangkatnya diakali mepet penilaian seperti itu. Harusnya kan perangkat kan sudah disiapkan sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah setelah pembelajaran waktu pembelajaran atau pertemuan pertama itu dimulai, ya rancangan yang selama ini dirancang itu baru dimulai sudah situ. Jadi selama pembelajaran sudah tidak ada merancang RPP dan lain-lain. Artinya selama liburan semester guru itu harus memang merancang RPP, mengembangkan silabus. Nah sekarang sudah dipermudah, RPP hanya 1 lembar, tapi kepentingan RPP itu untuk apa? Nanti akan kita bahas di mungkin mau mendekati akhir nanti dalam pertemuan kali ini. Kembali lagi yang kelima yaitu kurikulum engineering. Waduh, gini kah Genji ya? Tak lali, sorry. Kurikulum engineering, di mana di sini menitik beratkan pada proses yang memfungsikan sistem kurikulum di sekolah dengan menghasilkan kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan menilai keefektifan kurikulum dan sistemnya. Jadi terminologi dari kurikulum engineering di sini itu adalah
pada prinsipnya melihat kurikulum itu secara utuh dari sejak perencanaannya, terus menghasilkan kurikulumnya, pelaksanaannya, terus evaluasi keefektivitasannya dan sistemnya itu bentuknya seperti apa. Nah, bagaimana yang cocok? Ya itu memang kembali lagi semua aspek itu harus benar-benar bekerja sama dengan bagus antara yang posisi yang ada di pusat dan yang ada di daerah-daerah. Kadang yang diamanatkan kementerian itu apa, tapi kita yang dilatih apa, terus yang diterima guru itu apa. Dan malah yang lebih diperparah lagi rata-rata ketika pelatihan kurikulum baru itu bukan yang dilatih itu malah justru guru-guru produktif, tapi malah justru yang disuruh berangkat itu guru-guru yang sudah sepuh. Kayak pada wae mengharap pensiun ya dikasih pelatihan ya agak agak susah itu dari yang pertama. Yang kedua mungkin dari segi teknologi pun juga berbeda guru-guru support dengan yang sudah yang masih muda, walaupun memang pengalamannya jauh lebih bagus daripada guru-guru yang masih muda. Nah, dari situlah itu yang sebenarnya perlu dibenahi di negara kita. Harusnya memang setiap pelatihan seperti itu yang diundang itu malah justru guru-guru yang masih produktif, yang masih usia-usia produktif, yang masih muda, supaya mereka masih ada jangkauan untuk mengembangkan kurikulum tersebut, mengaplikasikan kurikulum tersebut, dan mengajarkan ke teman-teman yang lain. Tapi kalau yang disebut jauh, boro-boro untuk apa namanya mengajarkan atau mengaplikasikan untuk berangkat sesuai dengan niat apa kesehatan yang ada pun juga sudah syukur alhamdulillah ya. Nah, itu kesalahan sebenarnya. Karena saya melihat terutama di daerah Kabupaten Semarang masih modelnya masih seperti itu. Jadi masih sangat disayangkan. Gitu. Selanjutnya barulah kita masuk pengertian kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu sesuai amanat dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, jadi dari ini itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya atau ambil uh, kesimpulan sementara bahwasanya kurikulum itu sebenarnya adalah rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh. Dengan kata lain, bahwasanya ini berupa seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang kemampuan dan sikap serta pengalaman belajar dan penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik. Nah, dari itulah makanya kita perlu garis bahwa kurikulum itu hanya sebagai rambu atau istilahnya sebagai pegangan kita untuk berangkat pertamanya kita sebelum kita menentukan pembelajaran yang cocok itu seperti apa dalam pembelajaran di suatu kelas. Kita pernah mengenal KBK ya dulu ya. Itu adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang harus dicapai oleh siswa sebagai peserta didik. Itu sebenarnya sangat-sangat bagus sebenarnya, hanya mungkin pelaksanaannya yang belum maksimal sehingga seolah gagal terus diganti menjadi KTSP gigi. Jadi kurikulum 13 seperti itu. Kalau kita melihat esensinya, yaitu dari KBK itu kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensinya. Sebenarnya seperti halnya sekarang ujian nasional dihapus tuh saya nggak setuju. Saya pribadi tidak setuju. Karena apa? Ono ujian weo, siswa ora sinau, pemene ora ujian kan? Ya, kalian ada ujian, ayo ora sinau ya. Pemene ora ujian ya, boleh senengnya Pak Widi gak ada ujian dulu. Terima kasih Pak Widi. Jadi ya kita kita evaluasi diri aja sih ya. Kita evaluasi diri aja ya. Jadi ketika
ujian nasional itu dihapus, kira-kira untuk dan kelulusan itu apa didasarkan dari nilai rapot. Kalian nanti akan tahu kenapa saya mengatakan kalau ujian nasional itu tidak setuju. Nanti kalian akan tahu jawabannya ketika PPL. Atau mungkin uh, kamu punya teman guru atau orang tuamu guru. Guru sekarang itu sangat berat sekali. Dia pengen menggunakan idealismenya menjadi seorang guru, tapi tuntutan dari lembaganya harus lulus anak itu. Jadi nilainya karpe ben loro ya ben loro, rasa diunggah ke nilainya. Tapi kenyataan ora iso, sekolah minta nilainya harus 7. Nah, dengan mendongkrak nilai tersebut, itu kan justru kita tidak bisa menggambarkan si A, si B, si C itu dia memiliki kompetensi apa kan? Karena nilainya ngertinya ya nilai itu apik lah nilainya, berarti dia menguasai kompetensi. Padahal sebenarnya nilainya dia 2, tapi didongkrak menjadi 7, kan parah itu seperti itu. Nah, perlunya ada di negara manapun tetap ada ujian, hanya tidak sebagai tolak ukur untuk kelulusan, tapi hanya untuk menginformasikan si A, si B, si C itu dia memiliki kompetensi apa saja yang sudah mereka pahami di situ. Nah, baru dengan dasarnya itu untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, apakah dia layaknya di SMA atau di SMK atau di mana. Jadi atau nanti kuliahnya di teknik, kuliahnya di pendidikan, kuliahnya di mana. Nah sekarang alhamdulillah masih setiap kampus masih ada ujian penjaringan masuk ya. Itu masih alhamdulillah masih ada itu supaya terjaring mana calon-calon mahasiswa yang layak untuk kuliah di sini. Tapi ya itu ketika ada jalur-jalur seperti prestasi, nah jalur prestasi kan berangkatnya dari nilai rapot. Iya, nek dia benar-benar, iya nek dia benar-benar berangkat betul-betul. Ya benar ya, maaf. Ya, ya nek dia memang benar-benar pintar, it's okay, aku malah senang, setuju. Saya menjaring orang-orang seperti itu. Tapi ya itu, kembali kejujuran di masing-masing lembaga itu yang juga kadang masih dipertanyakan. Anak ini sebenarnya ini benar nilai pitu ora sih? Apa jujur nomor loro, apa nilai loro didongkrak dari pitu. Yang penting dia ada siswa iso munggah dan iso lulus. Karena kan naik kelas kan minimal harus KKM kan baru bisa naik kelas. Nah itu kan modelnya sekarang seperti itu. Itu yang entah nanti arah ke pendidikan, apa pendidikan di negara kita kedepannya seperti apa. Kalau ini masih dipertahankan, terus kita tunggu jebolnya negara ini itu kapan. Karena Jepang pun sendiri itu dulu bisa luluh lantah seperti itu. Yang ditanyakan pertama adalah jumlah gurunya seperti apa. Kenapa? Karena memang di kehidupan di Jepang itu uh, pendidikan itu yang nomor satu. Nah, jadi pendidikan sehingga uh, mereka home industrinya mereka pun prosesor itu adalah home industri mereka, handphone itu adalah home industri mereka. Kalau kita adalah kalau macam-macam seperti itu adalah industri yang besar ya. Tapi kalau di sana makanya kalian di daerah atau di YouTube itu mereka rata-rata orang Jepang, orang Cina itu mereka bisa membuat apa namanya karya-karya yang mereka buat sendiri di rumah dan canggih, robot dan lain, dan mereka bisa membuat sendiri karena mereka berangkat dari pendidikannya dan diukur kompetensi yang kelulusannya seperti apa. Makanya kalau nanti kalian S2 di Jepang, kalian harus benar-benar kuasai kompetensi itu. Kalau enggak, kalian orang bakal lulus-lulus. Itu informasi dari dosen saya itu Pak Arif, S3-nya yang ada di mana di Jepang, di Hiroshima itu sama. Jadi di Jepang kok men gue pengen kuliah di Jepang, gue kompetensi-kompetensi yang
diajarkan di sini kamu harus menguasai betul-betul di situ. Jadi karena nanti ada uji yang perlu diuji kompetensi si A, mahasiswa A, B, C-nya itu, oh dia hanya menguasai dua kompetensi berarti belum layak untuk diluluskan, supaya untuk mengulang kelasnya lagi seperti itu. Nah, itu kondisinya seperti itu. Oke, nanti saya masih tetap berharap, berdoa ada lah lulusan Tadrisipa nanti S3-nya mungkin di Jepang, di Jerman, atau di Amerika atau di Australia. Saya bangganya minta ampun buat saya. Jadi tetap semangat ya, tetap kalian harus bisa menguasai diri, mengolah diri, terus harus tetap belajar terus menerus sampai kapanpun. Nah, kita kembali lagi konsep kurikulum. Nah, jadi kita berangkat dari berkembangnya itu dan sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Jadi memang kenapa dulu hanya berbasis buku, sekarang berbasisnya kontekstual, tidak secara tekstual. Kalau tekstualan secara buku, kita apa yang dikatakan di buku itu ya kita terangkan semua. Tapi sekarang pembelajarannya secara kontekstual, karena memang pola berpikir anak sekarang itu harus kita bisa kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pengen mengajarkan konsep A, konsep B, konsep C, itu sesuai dengan ya kita contohkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ya jadi paksa kayak simbiosis mutualisme nek kalian mengajarkan di tengah kota nek ora tahu weruh kebo bocah iku ya dicontohke kebo. Orang ngerti jadi masalahnya. Kalian mungkin sama murid kalian nanti anak-anak orang-orang elit. Kalian pernah lihat kerbau nggak? Apa Pak Bu? Nah kayak gitu kan sedih ya. Main jelas mutualisme malah jadi bumerang sendiri untuk kamu malah. Jadi kalian harus peka terhadap lingkungannya sekitar peserta didik kalian itu lingkungannya seperti apa. Nah itu kalian contohkan konsep-konsep IPA itu sesuai di lingkungannya. Seperti halnya Pak Widi di paket C yang tak share di Facebooknya Pak Widi. Saya pengen menjelaskan waktu itu kan paket B, ngajar paket B, pegawai Sidomukti Gunung Ngaran itu ya, yang kopi-kopi itu ya. Di sana kan seluruh pegawainya kan berhubungan erat dengan pengolahan kopi. Jadi dari pembuatan kopi, penyangraian, penyajian kopinya itu bermacam-macam. Nah, si pemilik Sidomukti itu saya pengen peserta didik saya yang pegawai saya itu yang sudah berumur ini tetap minimal lulus SMA Pak. Ini rata-rata masih pada lulus SD ini. Oh ya, sudah apa Pak? Ya, kita buat program paket B di sini. Oke. Ya, jadi cinta ajari umur 40 up. 40 up tak ajari reabsorpsi, augmentasi, filtrasi kan sedih. Wih kayak rumus fisika dan lain-lain. Ya, jadi saya coba waktu itu salah satu contohnya aja ya. Saya konsepkan pengen menanamkan konsep urinaria. Jadi dari proses filtrasi, reabsorpsi sama augmentasi itu saya gunakan medianya apa? Penyajian kopi. Nah, penyajian kopi itu kan ada secara V60 atau dengan Vietnam drip kayak gitu ya. Itu kan ada pertama prosesnya adalah filtrasi dulu. Filtrasi terus nanti augmentasinya bagaimana? Reabsorpsinya itu bagaimana? Namanya itu adalah kembali. Jadi supaya kita ini setelan penyaringannya itu ada masih ada depannya. Ayo kita saring kembali menggunakan V60. Jadi dia meneteskan lagi kopi-kopinya lagi. Nah ini adalah konsep reabsorpsi, penyerapan kembali mana yang penting dan mana yang sudah tidak penting lagi. Nah kalau yang penting ya bisa digunakan lagi di tubuh, kalau tidak penting segera dikeluarkan. Baru konsep augmentasi. Nah augmentasi contohnya seperti apa? Ya udah kita ya ini bentuk minuman ini adalah proses augmentasi. Udah kita minum, kita keluarkan gitu berupa pipis itu tadi. Nah, caranya modelnya seperti itu. Baru ternyata ngono gitu aku mbiyen ora mudeng.
Biyen Pak, sekarang biyen. Jadi kita memang harus peka terhadap fenomena-fenomena tersebut dan yang ada di kehidupan sehari-hari peserta didik kita. Jadi itu pesannya dari Pak Widi. Kembali lagi yang kedua, bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Jadi dalam kurikulum itu ya nanti di dalam satu bundle berkas kurikulum itu memang nanti yang IPA sendiri, IPS sendiri, matematika sendiri, dan tidak tercampur. Hanya nanti ada konsep kita bisa integrasikan atau bisa ya nanti kita bahas hari ini. Dalam arti sempit, bahasanya kurikulum itu hanya kumpulan mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan guru. Padahal secara arti luas itu lebih menekankan pada pengalaman. Jadi itu satu bundle itu bagaimana caranya pengalaman si guru itu supaya dia bisa merancang suatu pembelajaran yang benar-benar menarik dan sesuai dengan kehidupan yang kehidupan sesuai dengan peserta didik yang mereka ajar seperti itu. Nah, kacaunya lagi, memang guru-guru yang ada di lapangan masih belum bisa membedakan mana kurikulum dan mana pengajaran. Nah, menurut Maurice Johnson itu membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Interaksi siswa dengan lingkungan itu disebut pengajaran, sedangkan rentetannya semua sampai hasil belajar yang diharapkan mencapai tujuan pembelajaran tersebut itu disebut dengan kurikulum. Nah, kalau diskemakan seperti ini. Jadi hanya siswa dengan interaksi dengan lingkungan itu di situ terdapat perencanaan isi, KBM dan evaluasi itu hanya sekedar pengajaran, itu adalah rangkaian pengajaran. Tapi kalau kita bisa tahu hasil pengajaran itu yang diharapkan sesuai dengan tujuan, nah itu satu rangkaian utuhnya itu adalah kurikulum di situ. Oke. Nah, menurut McDonald, sistem persekolahan itu terbentuk atas 4 subsistem. Yang pertama, ada mengajar, kedua, belajar, pengajaran, dan kurikulum. Mengajar itu memang kegiatan profesional guru, sedangkan belajar itu upaya siswa sebagai respon dari kegiatan profesional guru itu tadi. Sedangkan pengajaran itu bentuk interaksi belajar mengajar. Nah, kurikulum itu sendiri adalah rencana sebagai pedoman dari proses pengajaran. Nah, menurut Bauke, itu kurikulum itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama sebagai rencana tertulis dan yang kedua kurikulum sebagai fungsi fungsional. Ini diperkuat dengan tabak bahwasanya perbedaan kurikulum dengan pengajaran itu terletak pada keluasan cakupan. Kalau kurikulum itu masih bersifat umum, tapi kalau pengajaran sudah spesifik. Apa yang diajarkan di situ yaitu kamu harus spesifik di situ. Tapi kalau kurikulum itu masih secara umum. Jadi makanya dalam silabus yang ada di kurikulum itu hanya ada 2 komponen di situ. Kalau enggak KI sama KD atau zaman dulu SK dan KD, standar kompetensi dan kompetensi dasar di situ. Kalau untuk indikator tujuan dan lain-lain itu semua kembali ke kreativitas masing-masing guru. Parahnya adalah rata-rata guru-guru pada download di internet bentuk silabus yang sudah jadi dan memaksakan bentuk yang ada di internet itu di pelaksanaan di dalam kelasnya. Yo, menurut saya tidak cocok juga karena apa? Yang tahu kondisi kelas dan sekolahan dan siswa itu hanya guru tersebut. Jadi tujuan, indikator, dan langkah pembelajaran yang ada di silabus itu wajib dikembangkan oleh si guru tersebut supaya tahu bagaimana langkah yang tepat yang digunakan dan bagaimana cara yang tepat yang bagus dan tujuan apa saja yang
bisa dicapai dengan cara tersebut seperti itu. Nah, sehingga memang dari awal, dari dulu pun silabus itu yang diberikan oleh kementerian itu hanya berupa SK dan KD supaya memberikan leluasa si guru itu biar berinovasi, supaya tujuannya itu bisa berkembang, indikatornya itu bisa berkembang, tapi perlu tanda kutip tidak boleh overload atau yang belum wayahe bocah kuwi ngerti dijelaske, jangan dijelaske di situ. Supaya takutnya anak itu terjadi kebingungan karena konsep yang dijelaskan mungkin yang ada di SMA atau di perkuliahan itu kan konsep yang benar-benar sudah menjurus suatu konsep aslinya. Nah, kalau seandainya anak SMP dikasih konsep seperti itu, saya mumet integral. Jadi awal mula rumus V sampai dengan S per T ke awal mula ini dulu dari integral ini bla 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 bla. Oh iya, saya muntah-muntah saya SMP kayak diajari kayak. Jadi kita kembali ke konsep awalnya. Pada prinsipnya pembelajaran saya menyoroti pembelajaran IPA-nya ya. Pembelajaran IPA di SD itu hanya sebatas mengenali fenomena-fenomena yang ada di fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, masuklah dari mereka sudah benar-benar paham fenomena tersebut, mengenali fenomena tersebut, baru masuk ke jenjang SMP. SMP sudah mulai mengkaitkan fenomena itu terhadap konsep sains dengan cara adanya keterampilan proses sains dari berangkat dari menemukan masalah dulu. Masalahnya kan mungkin dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Nah, itu baru terus mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang disebut dengan hasil belajar dia. Dia mampu menyimpulkan, mampu membuat suatu konsep pembelajaran atau konsep suatu materi itu berdasarkan dari keterampilan proses sains tadi, dari berangkat dari masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, mengambil kesimpulan di situ. Nah, kondisi mengambil kesimpulan itu dibiasakan ketika anak SMP itu, yuk kalian presentasi di depan kelas supaya apa? Itu salah satunya dia mempersiapkan anak SMP itu tentang aktualisasi diri. Ketika nanti di SMA bahkan di kuliah dia harus sudah mulai pintar tentang public speaking ketika dia berkomunikasi di depan kelas. Modelnya seperti itu ya, tapi dalam kenyataannya kalian rasakan, mungkin saya rasakan sendiri ya. SD mbiyen wis rada disentuh-sentuh ya rumus sithik. SMP jo meneh ketoke seolah-olah SMA kita wis tau tak pelajari kabeh ning SMP wis. Ngapain kok dipelajari kabeh ning SMA meneh? Saya pernah punya perasaan seperti itu dulu. Ya memang kenyataannya ya kembali lagi karena memang dulu belum ada lulusan IPA terpadu. Dulu adanya lulusan fisika, lulusan kimia, lulusan biologi, sehingga takutnya yaitu karena dia sudah menguasai konsep tersebut, jadi ditok kayak kabeh ilmunya. Kayak kacau seperti itu. Ya alhasil nanti akan ada anggapan, ki ngapain aku SMA mempelajari gimana, kita pelajaran waktu SMP biyen wis, apa dipelajari meneh. Nah, saya dulu pernah punya perasaan seperti itu. Jadi iya ya, makanya kan sisi jeleknya dulu saya waktu SMA itu kadang guru itu menerangkan harus dijelaskan aku harus mudeng elek, jangan dicontoh seperti itu ya. Jadi untuk alhasil kan kita jadi menggampangkan kayak gitu, nanti buruknya ketika dia sudah diterjun di lapangan. Jadi makanya tadi konsep long life together tadi, belajar seumur hidup tadi. Jadi itu supaya ada suatu proses belajar, tahapan proses belajar sesuai porsi di mana otak mereka itu sedang berkembang. Makanya kan
ada tuh kalian di filsafat pendidikan itu kan ada perkembangan apa proses belajar itu kan ada anak usia sekian sampai sekian itu dia masih belajar tentang apa, usia sekian sampai sekian dia belajar karena apa ya memang otak kita belum belum berkembang langsung gede kayak gitu ki ora saya dewe langsung mak segagi wakih ngono ki ora jadi ya memang kalau takutnya ketika semua itu dilimpahkan di satu usia takutnya memang dia ada beberapa kalau memang si anaknya itu bisa beradaptasi, it's okay mungkin tidak masalah. Tapi kalau anaknya itu tidak bisa beradaptasi, alhasil anak itu kalau nggak malas, hawani mumet. Nah, mumet itu kan bisa jadi sel yang ada di otak itu mungkin bisa tidak terbentuk juga bisa jadi berbahaya. Kita lanjut lagi. Kita kalau melihat dari sebagai bidang studi, ya, merupakan penerapan dari teori-teori kurikulum, hasil pengkajian dan pengembangan para ahli kurikulum. Nah, pada prinsipnya, menurut saya, kurikulum itu sebagai bidang studi mencakup subject matter atau batasan jarak cakupan subject matter, terus prosedur pengembangan dan praktek. Sehingga menurut Bokem, teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang berhubungan yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Jadi memang kembali lagi kurikulum itu rangkaian, seluruh rangkaian. Jadi nenggone kalau kalian sudah menjadi guru dapat berkas satu bundle kurikulum itu ya nenggone tentang kurikulum apa pengetahuan umum tentang kurikulum itu, terus nanti ada silabusnya tentang isinya tentang SK dan KD-nya atau KIKD-nya di situ. Terus nanti paling bawah sendiri nanti ada arahan untuk alat evaluasinya berupa apa, tapi rata-rata saat ini sedang ke alat evaluasi berupa soal-soal HOTS, High Ordinary Thinking Skill, di mana anak itu tidak hanya mengingat saja konsep, tapi dia menganalisis suatu permasalahan. Jadi ketika anak membaca soal itu, tidak hanya, oh, kelingan aku jawaban ini. Enggak, tapi dia perlu menganalisis soal itu terlebih dahulu, baru bisa menemukan jawaban. Makanya nanti soal ujian saya juga close book silakan, open book silakan buka buku, buku bentuk e-book, terus apa netbook, labbook, notebook terserah dan pasti jawabannya tidak ada karena kalian harus menganalisis permasalahan itu dulu baru oh Pak Widi kemarin konsepnya seperti ini oh coba tak gadok dengan permasalahan oh maksudnya Pak Widi kuwi jadi menggunakan bahasa kalian sesuai konsep awalnya apa terus kalian terangkan dengan permasalahan itu tariklah kesimpulan. Nah, prinsip ujiannya Pak Widi itu selalu seperti itu. Pokok golek on nih Google ini lah ono jawabannya. Buku Fisdes ini kira ono. Kimdes ora ono. Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, ini kan kurikulum itu mengindikasi rencana untuk mendidik siswa. Jadi merupakan bagian dari ruang lingkup kajian kurikulum dan berisikan komponen-komponen kurikulum. Nah, identifikasi ruang lingkup kajian itu merupakan substansi subject matter dalam bidang kurikulum. Berbagai proses yang terdapat dalam kurikulum seperti pengembangan kurikulum, perubahan kurikulum, dan lain-lain. Ini seperti yang diutarakan oleh ZES tahun 76 di halaman 3. Nah, jika disimpulkan, itu ada 6 poin tentang kurikulum itu. Curriculum as program of studies, curriculum as course content, curriculum as planned learning experience, curriculum as experience had under the auspices of the school, curriculum as a structured series of intended learning outcomes, dan yang keenam, curriculum as a written
plan for action. Apa kuwi? Mbuh, Pak. Nah, ya kita kaji bareng-bareng. Ya, pertama kurikulum. Aduh, saya dilokot-cokot. Aduh, rasanya kecokot. Kayak Iron Man lah. Oke. Yang pertama, kurikulum as program of studies. Di dalam kurikulum itu terdapat seluruh program pembelajaran di situ. Tujuan pembelajarannya itu apa, tujuan nasionalnya itu apa, tujuan pendidikan nasional itu apa, ada di seluruh di kurikulum. Yang kedua, kurikulum as course content. Di dalam kurikulum itu harus ada atau berupa course content atau konten-konten selama pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum as planned learning experience. Kurikulum juga merencanakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Ini kayak di sini dosen-dosen masalah sariawan. Yang keempat, kurikulum as experience had under the auspices of the school. Jadi bagaimana mengimplementasikan pembelajaran-pembelajaran tersebut di sekolah tersebut. Apa saja yang bisa mensupport dalam pembelajaran tersebut, di situ tercantum di kurikulum. Makanya mengembangkan kurikulum itu memang sebenarnya tugas jurusan teknik pendidikan atau teknologi pendidikan. Tapi guru harus bisa. Karena apa? Kembali lagi, yang tahu kondisi sekolahan tersebut adalah si guru. Walaupun medek nih, dinas pendidikan ini kalau lulusan teknik pendidikan IPK-nya papat belum gemblondong, makan mungkin 4,01, silahkan buatlah kurikulum. Tapi nanti pelaksanaan jangan samakan sekolah satu dengan sekolah yang lain, karena yang tahu kondisi sekolahan saya itu ya saya sebagai guru di situ. Sarana prasarananya, bocah gitu ya contoh kayak gini. Pelaksanaan di SMP 1 Salatiga itu tidak bisa disamakan dengan yang ada di SMP, mungkin SMP 6 Salatiga, SMP 9 Salatiga, tidak bisa. Atau di Kabupaten Semarang. SMP 1 Ungaran, pelaksanaannya kita samakan yang ada di SMP di daerah Beringin, SMP di daerah Penawangan, tidak bisa. Karena memang sarana prasarananya sudah sangat berbeda. Kalau di tengah kota mungkin lebih lengkap ya, tapi mungkin di pinggiran itu masih jauh, perlu diperhatikan lagi. Nah, itu memang yang tahu kan gurunya. Jadi di tengah kota bisa menjelaskan tentang asam basa itu nganggo reaksi kimia iso di tengah kota. Dan saya kira pinggiran, ya salah satunya dengan menggunakan bahan-bahan alami di situ. Semua itu masalah itu yang dibutuhkan solusinya. Orang ini nyalah ke. Yes. Kembali yang kelima, kurikulum as a structured series of intended learning outcome. Jadi kurikulum di situ mendesain bagaimana secara terstruktur di mana tujuan atau outcome apa yang akan didapat setelah mereka itu mempelajari konsep tersebut. Nah, dari dasar-dasar itulah butuh yang namanya yang keenam, kurikulum as a written plan for action, menulis planning untuk pelaksanaan yang disebut dengan RPP. Nah, RPP itu penting dan sangat-sangat penting menurut saya. Karena halnya seperti ini. Seseorang pengen membuat film, kira-kira dia butuh skrip nggak? Butuh kan? Butuh skenario kan? Kalau tidak ada skenario, alhasil jadinya kayak OVJ. Jadi ya, wayangnya bingung, dalangnya bingung, yang penting kita ketawa. Nah itu, masa yo pembelajaran kayak ngono kan ya. Nah, jadi makanya perlu adanya RPP itu sebagai
tolak ukur sebagai skenario awal pengenmu ini seperti apa pembelajaran itu, walaupun nanti ketika pelaksanaan di lapangan ada improvisasi, mungkin karena ada kendala A, B, C, kita juga tidak tahu, tapi yang terpenting ada koridor yang perlu kalian pahami, kalian lakukan di situ. Bagi contoh, kalian pengen pembelajaran tentang menggunakan model PBL, problem based learning. Jadi ya di situ di RPP kalian tuliskan sintaksnya saja, langkah-langkahnya PBL itu seperti apa. Nah, nanti urusan nanti pembelajaran di lapangan ternyata terjadi kendala. Yang terpenting kamu harus memenuhi langkah-langkahnya seperti itu sesuai dengan apa yang sudah kamu rencanakan. Biar tidak menjadi bumerang untuk kalian juga sebagai seorang guru. Malah kok akhirnya di lapangan malah jadi bingung dewe. Seperti itu. Makanya kalian sudah merencanakan apa ya, paling tidak tolak ukurnya kamu berangkatnya dari situ, walaupun nanti sedikit ada improvisasi sedikit-sedikit kayak gitu, nggak masalah. Nah, tuh. Nah, menurut Hilda Taba tahun 62 itu dilema tentang definisi kurikulum terjadi karena tidak dapat meletakkan posisi antara dua kutub. Pada prinsipnya kurikulum itu, ya konsep utamanya, kurikulum itu masih bersifat umum, sedangkan pembelajaran itu sudah spesifik. Jadi ojo hawa ini lu kok kayak lu berkasih kurikulum masa umur isinya larang-larang isinya cuma KI karo KD download kuwi iso lah, padake sing download kuwi yo mangkate ya suka kurikulum kuwi juga kali. Nah, jadi memang pada prinsipnya berkas kurikulum, satu banner kurikulum itu memang dia masih bersifat umum. Kalau sudah spesifik tentang pembelajaran ya wis masuk di pembelajaran. Misalnya dalam kurikulum paling hanya mengatakan seperti ini. Siswa mempelajari tentang sistem-sistem yang ada di kehidupan manusia seperti itu. Nah, sistem-sistem kan ono akeh. Nah, spesifik lagi pembelajarannya. Nah, ini fungsi dari guru menganalisis itu. Oh, berarti maksudnya adalah sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem-sistem yang lain itu yang ada di tubuh kita. Nah, itu tugasnya dari guru-guru. Kalau semua terlalu dijabarkan semua, ya itu akan membingungkan juga untuk kedepannya. Nah, inilah jadi kurikulum itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Bisa dia dikatakan sebagai dokumen dan kegiatan nyata, di mana dokumen itu sering disebut dengan kurikulum plan dan kegiatan nyata itu sering disebut dengan actual kurikulum. Jadi kedua hal ini harus terlaksana semua. Pertama, kita harus memposisikan kurikulum itu sebagai dokumen. Kita harus membuat serangkaian mata pelajaran, silabus, program RPP. Nah, baru kita bisa melaksanakan kurikulum itu sebagai kegiatan atau actual kurikulum. Proses pembelajarannya, proses evaluasinya, asesmennya itu bagaimana, dan penciptaan suasana pembelajaran itu bagaimana. Nah, ini bisa tercapai kalau kurikulum sebagai dokumen itu sudah terpakai. Kalau ini tidak ada, saya yakin kegiatan nyatanya, proses pembelajarannya mesti amburadul. Entah jadi materi SMA atau dilebokke, materi SD malah kayak diajar gimana ya, malah campur aduk rakaruan di situ misalnya. Itu beratnya menjadi seorang pendidik itu di situ. Orang mikir ke bocah siji tok, tapi mikir ke bocah atusan. Tapi ya saya kisah kelas palingan 30 orang. 30 orang, masa sak guru ngajar sak kelas tok kira mungkin gitu. Mesti ngajar kira kita 4 sampai 5 kelas. Terus 5 kelas ping 30 mikir ke satu saya ke bocah dhewe san. Kowe kayak seangkatan. Guru kok ngajar ke kelas loro, kelas 1. Seperti itu. Ya memang itu ya kembali lagi guru itu memang berupa profesi yang benar-benar panggilan. Ya kalau kita lihat dari uang, orang cocok-cocok kok. Ya kan? Tapi kalau kalian mendengar, Pak, alhamdulillah
saya sekarang S2 di sini. Wah, senangnya minta ampun loh. Wah, Pak, Bu, alhamdulillah saya diterima di Karang Taruna. Wah, piye sebagai kamu sebagai guru SMP. Wah, senangnya minta ampun, itu bayaran yang wow, yang tidak ternilai harganya di situ. Nah, itu kadang guru-guru yang terlalu mengejar profit tidak bisa merasakan hal-hal seperti ini. Kalau nggak apalagi muridmu SMP, terus ketika dia lulus kuliah, dia masih ingat seperti Pak Prof. Budi kemarin, dia masih mengingatkan guru SD SMP-nya dulu. Wah, itu bangga minta ampun. Alhamdulillah, Pak, Bu, dengan semua guru SMP saya mohon doa restu, saya mendapat gelar profesor. Wah, seneng banget itu menjadi gurunya itu. Bangga sama senang. Itu gaji yang tidak bisa dinilai. Dan gaji yang istimewa lagi, itu gaji yang tidak ternilai lagi, itu akhirat. Jadi menjadi nilai yang bermanfaat. Makanya berilah konsep yang benar ke siswa, ketika otomatis siswa itu nanti akan ngajari koncone. Delala koncone siswa dari guru, otomatis ngajari ke muridnya. Nah, itulah menjadi amal jariah. Itu celengan kalian untuk nanti ke depan menjadi seorang guru ikhlas. Besok ojo kaget gaji pertama nikmat loh. Gitu. Oke ya. Tapi alhamdulillah kalau menjadi seorang pendidik kayak gitu, alhamdulillah lagi uh, rezeki itu selalu ada, selalu cukup. Alhamdulillah gaji ini, katakan gaji dulu saya pernah merasakan gaji itu 300.000, cukup, alhamdulillah cukup. Nah, mending cukup apa dia aku mending cukup. Alhamdulillah ya so bayar iki, alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi. Masih aman ya jaringannya ya? Oke, tenang. Kelihatannya sedikit agak mulai putus-putus. Nggak apa-apa. Yo, masalahnya di rumahnya Pak Widi, daerah industri ya, mungkin perusahaan kalau jam segini kan butuhnya jaringan internet yang tinggi karena untuk presensi kayak gitu. Nanti bisa disimak kalau memang putus-putus, karena ini memang intinya begini. Kedudukan kurikulum itu, kalau kita lihat secara singkat, posisi kurikulum dapat disimpulkan menjadi 3, yaitu kurikulum sebagai konstruk. Yang kedua, kurikulum sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkenaan dengan pendidikan. Dan yang ketiga, kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan yang didasarkan atas kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa. Ya, dari sini, oke, ada yang Mbak Anif Indonesia, present. Mbak Anif Indonesia, kenapa? Ya Pak. Kepencet. Ya Pak, kepencet. Walah, wis, tak kira mau tanya. Slow, enggak apa-apa, tenang. Aku yakin batin paling kepencet. Jadi dari sinilah bahasanya kurikulum itu sangat penting bagi beberapa pihak yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, pihak lain guru, kepala sekolah, masyarakat, dan penulis buku ajar. Kenapa kok ada penulis buku ajar? Dia tidak akan bisa menulis buku ajar kalau tidak tahu kurikulumnya itu tentang apa. Dewasa ngil-ngil nulis ternyata tidak tercantum di kurikulum ya. Berarti buku itu sudah tidak guna lagi, tidak layak untuk digunakan sebagai bahan ajar gitu. Makanya seorang penulis bahan ajar itu pasti selalu yang profesional ya, pasti selalu menunggu kurikulum yang digunakan itu apa, baru dia menyusun bahan ajar. Makanya saya sendiri dulu ketika masih menjadi guru, membiasakan dan terbiasa sih misalnya melakukan pembelajaran itu menggunakan modul yang saya susun sendiri. Jadi buku-buku yang diberikan pemerintah, LKS yang dari sekolahan, itu hanya sebagai referensi aja. Karena apa? Bukan saya sok ya atau apa, tapi
saya punya planning pembelajaran yang sesuai yang saya inginkan, yang saya dapatkan selama ini. Yang terpenting, konsep itu semua terpenuhi dan anak paham dengan konsep itu. Makanya sesuai dengan skenario saya. Nah, bagaimana untuk melaksanakan skenario saya? Pasti membutuhkan alat perang atau sarana prasarana yang memadai dan menunjang skenario kita. Ya, salah satunya modul yang saya saya susun sendiri biar anak itu lebih mudah memahami konsep tersebut. Ada kan bahan buku paket tulisannya wakil banget. Saya metu paling sak celumit tak. Tapi karena terlalu banyak kalimat yang muter-muter, hasil siswa itu menjadi bingung. Beda kalau kamu sudah menyusun modulnya itu sendiri, kamu arahkan pertama anak ini mempelajari kisah loh. Nah, terus kamu arahkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, baru titik terakhir konsepsi A itu baru kita simpulkan bersama-sama. Nah, itu baru guru yang istimewa menurut saya. Coba kalian nanti eksperimen aja ketika PPL, tidak apa-apa kok. Sebenarnya PPL apa praktek lapangan kan? Silakan dipraktekkan coba caranya seperti itu. Nah, kalau kita terlalu kadang kalau kita tidak jeli, buku plaket itu masih banyak yang terjadi miskonsepsi. Jadi bahaya. Nah, kalau konsepnya udah salah, materinya salah, terus diajarkan ke anak ngajarkan ke temennya nanti ke temennya, dan nanti ke muridnya, malah jadi amal jariah buruk kamu malah nanti. Kita sebagai guru kan berbahaya, makanya perlu dikaji dulu. Makanya nek prena semester ke orang malah liburan. Siswanya prei, gurunya baru prei. Udah, itu waktunya kalian untuk menyusun perangkat, mempelajari materinya itu seperti apa. Ya, itu memang idealnya seperti itu. Ya kadang saya ngono ning bobote antara prainan karo nyusun ki ya akeh prainan kayak gitu. Jadi tapi saya sebisa mungkin menyiapkan itu sebelum perkuliahan itu dimulai. Bahan-bahan sudah tersiap di laptop saya, tinggal nanti tak susun terus di waktunya mengumpulkan perangkat saya sudah siap, tinggal kirim. Itu lebih enak, jadi lebih santai nanti ketika kalian bekerja juga lebih lebih nyaman, lebih enjoy. Terus tak mikir ke perangkat biasanya wis dadak ngono ki engko yang akan jadi korban adalah proses pembelajaran kepada si anak. Jadi guru jadi sibuk ngurusi perangkat, alhasil pembelajaran anak ini malah jadi terbengkalai. Nah, itu yang kalau bisa janganlah, nanti kalian di lapangan jangan seperti itu. Selanjutnya yaitu efektivitas kurikulum. Karena fungsi kurikulum tadi udah dibacakan ya. Nah, efektivitas ini sejauh mana suatu tindakan berpengaruh secara positif terhadap hal lain. Berarti kurikulum dikatakan efektif jika dapat berinteraksi secara tepat dengan kompetensi guru, membantu siswa dalam mengukur pengalaman belajar sesuai kebutuhannya, dan memproduksi outcome pendidikan yang diharapkan. Dalam hal kata lain, kurikulum itu dikatakan berhasil ya dilihat dari perencanaannya bagaimana, tujuan yang disusun itu bagaimana, isi pembelajarannya itu atau isi materinya itu bagaimana, proses pelaksanaannya itu bagaimana, terus evaluasinya itu bagaimana. Nah, itu dilihat seluruhnya nyambung nggak. Kalau ternyata ada korelasi yang bagus, berarti implementasi kurikulum di sekolahan tersebut itu baik, bisa dikatakan bagus dan sempurna, bisa dikatakan seperti itu. Nah, pada prinsipnya komponen-komponen kurikulum itu isinya hanya 6 ini. Yang pertama tujuan, kedua isi, 3 struktur program, 4 organisasi, 5 proses belajar mengajar, dan 6 evaluasi. Nah, karena sebagai sebuah sistem berbagai komponen kurikulum itu memiliki keterkaitan yang bersifat harmonis dan tidak saling bertentangan. Makanya dulu waktu saya praktikum selalu ngeyel
kesimpulan itu harus berangkat dari tujuan supaya ada integrasinya. Kadang tujuan praktikumnya apa, mereka mahasiswa membuat kesimpulannya tentang apa, kan tak nyambung. Nah, di situ karena berarti implementasi kurikulumnya tidak tercapai di situ. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya ya, setiap kalian membuat laporan, ya momen coba kalian integrasikan antara tujuan praktikum itu bagaimana, tujuan penelitian itu bagaimana, terus analisis datanya itu bagaimana, baru kalian tarik kesimpulan. Jangan malah justru lebih gampang seperti itu. Tapi karena ya jujur-jujuran donggol laporan ini kira-kira donggol ning internet ya jujur-jujuran ya rahasia umum kalau kayak gitu. Jadi ya itu beratnya kayak gitu karena yang di internet kadang fokus penelitian atau fokus praktikumnya itu tidak sama dengan praktikum yang kita lakukan. Alhasil, nah ini kita aku tahu mau kesimpulan ini mesti neng internet lagi, ayo. Nah jadi modelnya seperti itu ya. Komponen kita bahas satu-satu. Yang pertama komponen berupa tujuan. Nah di dalam komponen tujuan itu wajib di dalamnya mengandung satu tujuan pendidikan nasional, dua institusional, ketiga tujuan kurikulum, yang keempat tujuan instruksional. Ini maksudnya seperti apa? Kalian pernah tuh melihat tujuan pembelajaran itu kan hanya satu kalimat tuh. Tapi dalam satu kalimat itu harus mencakup keempat tujuan ini. Tujuan pendidikan nasional itu maksudnya adalah karakter kebangsaannya. Misalnya peduli lingkungan atau apa, biasanya siswa setelah mempelajari ini dapat menunjukkan konsep apa dan karakter peduli lingkungan. Nah, jadi bahasa tujuan itu modelnya seperti itu. Terus institusional itu maksudnya biasanya di masing-masing lembaga kan ada nilai-nilai yang harus ditanamkan ya, terutama MTS, SMPIT itu kan ada nilai-nilai tentang keislaman. Jadi silakan masukkan dalam tujuan tersebut, di situ tidak masalah. Tujuan kurikulum pasti kalau itu tentang bidang studi itu maksudnya ya tentang lagi bahas bab apa di situ. Nah itu pasti masuk dalam tujuan lah kalau itu. Tujuan instruksional, nah ini perlu yang kalian pahami bahasa-bahasa instruksional di sini itu biasanya taksonomi Bloom ya di situ. Menunjukkan, menyebutkan, mempresentasikan, mengintegrasikan. Nah, itu bahasa-bahasa instruksional seperti itu. Jadi kalian harus tahu di taksonomi belum ada C1, C2, C3, C4, C5 dan seterusnya ya di situ ya. Nah, C1 biasanya hanya sebatas pengetahuan saja, dia hanya cukup menghafal saja sih. Tapi nanti ada C2, C3, C4 menunjukkan, membuat, kalau membuat itu udah C yang paling tinggi biasanya. Yang selanjutnya yaitu komponen isi. Isi dari atau materi yang ingin dikuasai dari setiap bidang studi. Jadi dalam kurikulum itu juga nanti terdapat isinya. Jadi itu mempelajari tentang sistem yang ada di kehidupan manusia. Berarti ya di situ nanti tertulis sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem-sistem yang lain. Yang ketiga yaitu komponen organisasi dan strategi. Terdapat struktur horizontal dan vertikal. Nah, ini yang dari tadi pengen tak singgung. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Dari di sinilah ada separated subject matter, pemisahan mata pelajaran. Kalau itu secara umum memang bentuknya separated subject matter. Maaf tulisannya agak salah. Yang kedua correlated
kurikulum, penyinggungan antar mata pelajaran itu masih kemungkinan dilakukan. Dan yang paling istimewa adalah integrated kurikulum atau pemaduan beberapa bahan dari beberapa mata pelajaran. Saya dulu mencoba pernah. Suatu ketika memang kita kan walaupun saya di sekolah ya ngegeng juga, tapi ngegeng dengan kebaikan maksudnya. Karena ya di dalamnya ada guru matematika, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, BK, terus olahraga, agama, terus apa namanya, geografi, IPS kayak gitu. Terus sengaja seperti itu saya coba dengan coba Pak ya kita integrasikan antar mata pelajaran. Jadi kadang saya mengatakan siap mencontohkannya itu di setiap pembelajaran yang sudah dilakukan guru lain, contoh di olahraga. Dalam sistem gerak coba contoh dulu kan namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu tuh ketika mengajarkan tentang lari, coba kadang lari bentuknya seperti apa, nah kondisi seperti itu. Jadi mengintegrasikan modelnya seperti itu. Terus dari segi bahasa, dulu saya hari Senin mereka tak suruh dari segi komunikasi maupun dari segi menjawab pertanyaan atau laporan itu menggunakan bahasa Indonesia yang EYD. Hari Selasa Rabu pakai bahasa Inggris, hari Kamis Jumat bahasa Jawa, hari Sabtu endingnya bahasa Indonesia lagi. Jadi nanti saya juga ngetik karo guru-guru bahasa Indonesia, Pak besok diajar cara nih presentasi menggunakan bahasa Jawa ya Pak ya. Pak besok bagaimana cara presentasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia, presentasi yang baik menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi caranya seperti itu. Ya memang melatih integrated kurikulum di situ supaya mereka tahu manfaat aku mempelajari gitu ini loh. Nah, selanjutnya core kurikulum itu mengandung ini tadi sama ya. Nah, yang lebih tak sorot adalah hidden kurikulum, yaitu kurikulum yang tersembunyi, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan moral dan peran guru dalam mentransformasikan standar moral tersebut. Ya biasanya ini guru sekolah-sekolah SMP IT, MTS ya gitu kan ada nilai-nilai keagamaannya ya di sini itu adalah dan harus ditanamkan di mata pelajaran mungkin IPA ada itu, nah itu termasuk hidden kurikulum di mana ada nilai-nilai tertentu. Nah, dari penjelasan saya tadi itu bisa disimpulkan anatomi kurikulum itu bentuknya seperti ini. Semua saling terhubung. Tidak akan ada materi sebelum ada tujuannya itu bagaimana. Materi itu baru bisa terlaksana proses pembelajaran bagaimana. Proses pembelajaran tidak akan terjadi kalau tidak ada materi dan tujuan. Dan ujung-ujungnya nanti akan berupa evaluasi. Evaluasi itu juga tidak akan terjadi kalau tidak ada materinya apa, tujuannya bagaimana, proses pembelajarannya itu bagaimana. Nah, digambarkannya bentuknya seperti anatomi. Nah, dengan demikian, kurikulum itu pada prinsipnya dia adalah rambu atau secara umum dia adalah pegangan sebelum pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan. Oke. Nah, Pak Widi mohon maaf, mungkin ini Pak Widi tak akhiri lebih awal. Terus kecokot-cokot larut banget harus rasanya. Oke, ini juga waktu sudah menunjukkan waktu jam 5.25. Pak Widi masih ada 1/4 jam, tapi Pak Widi ngasih waktu tugas ini 1 minggu maksimal, berarti dikumpulkan hari hari Rabu jam 23.59 malam ya. Jadi tapi saya kira garap itu loh 12 menit rampung. Tapi ya kalau kalian pengen sambil mememori masa lalu sama si dia kayak gitu ya silakan. Maksudnya di si dia itu maksudnya pembelajaran IPA. Jadi nanti saya minta tugas kalian tolong gambarkan proses pembelajaran IPA kurikulum pada saat kalian SD, SMP, dan SMA dalam 1 lembar aja. Dan nanti terakhirnya kalian buat kesimpulan apakah ada perubahan atau tidak. Tolong jujur, jangan
diapik-apike, ojo dielek-eleke. Kan apa anane sing kok tampa iki bentuknya seperti apa. Supaya kita tahu, oh ternyata pelaksanaan pembelajaran di lapangan itu masih seperti ini. Oh ternyata ajak-ajak gue mungkin ceramah besok ke SD tekan SMA. Jadi ya kalian ambilnya sekarang jurusan adalah dakwah mungkin ya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti tugasnya kalian menceritakan kembali pengalaman proses pembelajaran IPA itu di SD bagaimana, SMP dulu bagaimana, SMA itu bagaimana, dalam satu lembar diketik di Word, tapi ngirimnya ke emailnya Pak Widi itu berupa PDF. Terserah kok hias bentuknya kayak Hello Kitty atau kayak Doraemon, terserah se-ekspresif kalian. Jadi dalam bentuk PDF dan formatnya tidak berubah-ubah. Jadi enak dan Pak Widi ngoreksinya jauh lebih enak seperti itu. Oke ya, sebelum Pak Widi akhiri ada yang ingin ditanyakan, nanti emailnya akan Pak Widi kirim karena masing-masing kelas emailnya berbeda-beda. Ditanyakan? Belum, Mbak. Belum ya? Belum, Jadi, ya kalau memang belum ada yang ditanyakan, ini juga kita bisa persiapan untuk sholat maghrib. Pak Widi akhiri. Semoga apa yang kita pelajari sore hari ini bermanfaat untuk kedepannya dan kalian menjadi bekal awal kalian menjadi seorang pendidik. Oke? Amin. Amin. Kita tutup pembelajaran pada sore hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Aku ya orang atas.